Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok besar satu, kelompok kecil satu akan mempresentasikan tentang kode dan etik ASN dalam literasi digital dengan berfokus pada digital etik dan digital culture. Dengan saya, Ahmad Gipari. Saya Intan Anggraini. Saya Mala Firda. Saya Anissa Purkonita. Saya Biwratama. Baiklah, kita akan masuk ke materi digital etis. Etika digital adalah seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Tujuan etika digital. Tujuan utamanya memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana, sehingga tercipta lingkungan digital yang aman, nyaman, dan berintegritas. Etika ini meliputi cara berkomunikasi, berbagi informasi, menjaga privasi, dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, etika digital juga berperan dalam mencegah penyebaran informasi palsu, bullying, ujaran kebencian, serta tindakan kriminal seperti peretasan atau penyebaran virus. Manfaatnya, dengan menerapkan etika digital, seseorang dapat bertindak dengan kesadaran moral dan tanggung jawab di dunia maya, membangun kepercayaan, dan menciptakan interaksi yang sopan dan bermartabat di ruang digital. Etika digital menjadi pedoman penting di tengah kemudahan akses teknologi untuk menjaga kesejahteraan komunitas online dan masyarakat luas. Prinsip etika digital. Adapun prinsip etika digital terbagi atas kejujuran dan transparansi, yang mana mengkomunikasikan informasi secara jujur dan terbuka, serta tidak menyebarkan berita palsu atau hoax yang merugikan pihak lain. Selanjutnya, privasi dan perlindungan data, itu menghormati hak privasi orang lain dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan, serta memahami pengaturan privasi di berbagai platform digital. Tanggung jawab memiliki kesadaran akan dampak dari setiap tindakan di dunia maya, termasuk dalam membagikan konten, komentar, dan interaksi lainnya, serta bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Selanjutnya, hormat dan penghargaan. Menghormati hak asasi, identitas, dan keberagaman orang lain, serta menghindari perilaku merendahkan, menghina, atau menyebar konten yang merugikan. Dan terakhir, keamanan digital, menjaga keamanan akun, menggunakan kata sandi yang kuat, serta menghindari perbuatan kriminal seperti peretasan, penyebaran malware, atau penyalahgunaan teknologi untuk tujuan merugikan orang lain. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan penggunaan teknologi digital secara etis dan bertanggung jawab demi menciptakan lingkungan online yang aman, bermartabat, dan saling menghormati. Selanjutnya ada beberapa pelanggaran etika digital yang meliputi pelanggaran privasi seperti peretasan akun media sosial, penyebaran data pribadi tanpa izin, atau pelacakan tanpa pemberitahuan. Cara menanganinya adalah dengan meningkatkan keamanan digital, menggunakan kata sandi yang kuat, serta melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak berwenang atau pengelola platform. Yang kedua, ada cyberbullying atau intimidasi, pelecehan,
atau penghinaan melalui media digital. Penanganannya meliputi melaporkan pelaku ke pihak berwenang, memblokir pelaku, dan mendukung korban agar mendapatkan perlindungan secara psikologis. Yang ketiga, plagiarisme digital, yaitu menggunakan karya orang lain tanpa izin atau kredit. Solusinya adalah dengan menghormati hak cipta dengan selalu mencantumkan sumber dan tidak menyalin langsung karya orang lain. Yang keempat, ada spamming, yaitu pengiriman pesan atau komentar yang tidak relevan secara berulang kali atau secara terus-menerus yang bisa merusak reputasi. Menanganinya dengan menggunakan filter spam dan melaporkan akun yang melakukan spamming. Yang terakhir adalah penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat menyesatkan publik. Cara penanganan pelanggaran. Memverifikasi informasi sebelum membagikan, mengedukasi masyarakat tentang literasi digital, melaporkan hoaks dan ke platform terkait. Secara umum, menangani pelanggaran etika digital membutuhkan kombinasi tindakan pencegahan seperti edukasi dan peningkatan keamanan, serta tindakan responsif seperti pelaporan kepada otoritas yang berwenang dan dukungan kepada korban. Baik, kita akan masuk kepada digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi budaya melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Indikator pertama dalam kecakapan dalam budaya digital ataupun digital culture adalah bagaimana setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab meliputi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia digitalnya berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbudaya di Indonesia. Digital culture. Terdapat sebuah kutipan inspiratif oleh Satya Nadella, yaitu transformasi digital tidak akan berhasil tanpa transformasi budaya. Perlu adanya penguatan pada pertama, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Digital culture bukan hanya penggunaan teknologi, tapi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam ekosistem digital. Bagi ASN, budaya digital berarti menerapkan teknologi dalam pelayanan publik, berpikir terbuka terhadap inovasi, dan menjaga etika serta tanggung jawab dalam ruang digital. Pentingnya digital kultur bagi ASN adalah untuk mendukung smart governance dan pelayanan publik berbasis teknologi, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, mendorong inovasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan, dan menciptakan ASN yang kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Oke, dapat kita tarik kesimpulan
Budaya digital bukan hanya soal alat, tetapi cara berpikir dan bekerja. Kemudian ASN harus menjadi role model transformasi digital yang beretika. Dan yang terakhir adalah dengan budaya digital yang kuat, ASN siap mendukung Indonesia Digital 2045. Oke, saya akan mengutip kutipan terakhir. Teknologi hanya adalah alat, manusialah yang menentukan arah perubahan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.